Radio Republik Indonesia Sintang, RRI, Radio Tanggap Bencana COVID-19, menyampaikan Buletin Sepekan. Berbagai informasi pekan ini kami rangkai dalam Buletin Sepekan. Inilah Buletin Sepekan Radio Republik Indonesia Sintang edisi Minggu 14 Mei 2023, disampaikan Dian Beni Yuda dan Yosta Neri. Pekan ini kami menghimpun berbagai peristiwa mengenai politik, hukum, ekonomi, dan isu aktual yang terjadi di Kabupaten Sintang, Melawi, dan Kabupaten Kapuas Hulu. Isu pertama minggu ini, sebanyak 70 kaum muda Katolik di Kabupaten Melawi pada Minggu 7 Mei 2023 mendapatkan pelatihan kewirausahaan dari tim pemberdayaan perempuan dan kaum milenial CEU Kelingkumang. Pelaksanaan kegiatan tersebut berada di Desa Bemban, Kabupaten Melawi. Pastor pembimbing kaum muda yang mengikuti kegiatan tersebut, Pastor Chris, menyatakan pelatihan kewirausahaan bagi orang muda, khususnya bagi orang muda Katolik, sangat baik karena materi yang diberikan sangat praktis. Informasi selanjutnya pendengar, Senin 8 Mei 2023, Bupati Sintang Jarod Winarno melantik dan mengukuhkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Kabupaten Sintang Kartius menjadi Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang. Acara pelantikan dilaksanakan di Pendopo Bupati Sintang. Dalam kesempatan ini dilakukan juga penandatanganan berita acara serah terima jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang dari pejabat lama Yosepa Hasna kepada pejabat baru Kartius, dan penyerahan memori jabatan dari pejabat lama kepada pejabat baru, dari pejabat lama kepada Bupati Sintang, dari pejabat lama kepada Wakil Bupati Sintang. Bupati Sintang Jarod Winarno mengatakan proses seleksi Sekda Sintang sudah dilakukan dengan objektif, tidak menghitung soal agama, yang menang itulah yang dipilih dan dilantik. Berikut ini kami sampaikan harapan ASN dan masyarakat Sintang terhadap Sekda Sintang yang baru. Nama saya Sumardianta, saya Mawakadi Kalapas Sintang. Harapannya untuk Sekda yang baru, Bapak Kartius SHMSI ini untuk membangun komunikasi ke Sintang lebih baik lagi. Mudah-mudahan Sintang akan lebih maju dan meningkatkan perekonomian di Kabupaten Sintang ini, dan tetap harus bisa menjalin komunikasi baik itu dengan penegak hukum atau dengan organisasi vertikal. Saya Hajijah, Ketua Kabupaten Sintang, pertama mengucapkan selamat kepada Bapak Kartius yang dilantik sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang. Kami berharap karena kami dari KPU adalah lembaga vertikal, bisa bekerja sama, berkoordinasi untuk menjalankan semua tahapan dalam penyelenggaraan pemilu. Tentunya nantinya karena ini di tahun politik dan menjelang 14 Februari 2024 akan dilaksanakan pemilu, tentunya dukungan dari pemerintah daerah sangat kami harapkan dan sangat kami perlukan supaya menjalankan penyelenggaraan dengan baik untuk berkoordinasi dengan semua stakeholder di pemerintahan daerah. Nama saya Haji Sumardi, saya pegawai Dispora. Saya berharap Sekda yang baru sesuai dengan visinya lebih mengkolaborasikan dengan semangat kebersamaan, itu lebih dijunjung tinggi, termasuk juga ketaatan kepada peraturan yang sudah menjadi sumpah dan jadi beliau, tidak berbeda-bedakan suku, agama, bangsa dan dari asal-usul, sehingga itu adalah semangat kegotong royongan yang benar-benar diwujudkan secara nyata di Kabupaten Sintang. Insya Allah apabila itu berjalan dengan baik, dan Indonesia Sintang insya Allah akan maju, damai, aman, dan sejahtera. Terima kasih, Pak.
Selasa 9 Mei 2023, pendengar, Polres Sintang melalui Urdokes didampingi tim pendamping pemeriksaan kesehatan berkala PNPP Polda Kalbar menggelar pemeriksaan kesehatan Rikes berkala di Aula Mapolres Sintang. Kapolres Sintang AKBP Tommy Ferdian mengatakan, sehat merupakan salah satu unsur utama yang tentunya diperlukan setiap personil dalam menunjang setiap pelaksanaan tugas, mengingat sebagai aparatur keamanan, kepolisian harus memastikan Kamtipmas di wilayah kondusif setiap saat. Pemeriksaan kesehatan kepada seluruh jajaran personil Polres Sintang yang digelar Urdokes bersama dengan tim pendamping pemeriksaan kesehatan berkala PNPP Polda Kalbar tersebut meliputi pemeriksaan fisik, pengukuran berat badan dan tinggi badan, tes darah, dan berbagai pemeriksaan lainnya. Meski diguyur hujan deras, ratusan pelajar di Kota Sintang mengikuti pawai budaya dalam rangka Hari Jadi Kota Sintang ke-661 tahun 2023. Dengan berjalan kaki dengan menempuh rute mulai dari depan Pendopo Bupati Sintang, Jalan Patimura, Jalan Taruna, Jalan Adi Sucipto, Jalan Es Parman, Jalan PKP Mujahidin, Tugu Bank Indonesia, Jalan Diponegoro, Seroja, Jalan Adi Irma Suryani, Jalan Ksatria, dan finish di Lapangan Kodim 1205 Sintang. Bupati Sintang Jarod Winarno melakukan pelepasan peserta pawai. Kegiatan pawai diawali dengan drum band, diikuti para pelajar yang berpakaian adat Nusantara. Sementara itu, Justinus, koordinator pawai budaya, menjelaskan Pemkab Sintang mengusung tema Sintang Kota Sakti, yang bermakna Sintang kota yang selalu menjaga kebersamaan, kerukunan, dan toleransi, meskipun didiami oleh warga dari berbagai etnis dan agama. Jadi mulai dari para pelajar, dari SD, SMP, SMA, dan SMK, bahwa nilai-nilai budaya, keberagaman itu juga merupakan awal sejarah daripada Sintang. Nah, sehingga pada hari ini kita wujudkan dengan Festival Karnaval Budaya itu sendiri. Ya tentu kita berharap dengan situasi dan kondisi sekarang Sintang yang semakin maju dan berkembang dengan keberagaman suku, agama, dan budaya, nah maka kita munculkan pada hari ini semua pelajar yang mengikuti itu menggunakan berbagai macam pakaian adat dan budayanya masing-masing. Selasa 9 Mei 2023, kerabat Istana Al-Mukarramah Sintang dan Porkopimda Kabupaten Sintang melakukan umpan benua di Sakatiga Sungai Kapuas depan Istana Kesultanan Al-Mukarramah Sintang. Wakil Bupati Sintang Melkianus mengatakan tradisi umpan benua ini sebagai salah satu rangkaian dalam peringatan Hari Jadi Kota Sintang yang ke-661 tahun. Ia menambahkan ritual-ritual yang dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Sintang dilaksanakan sesuai dengan adat istiadat di Kabupaten Sintang. Pada Rabu tanggal 10 Mei 2023, Raden Bari Danubrata resmi dinobatkan menjadi Sultan Sintang. Penobatan dilakukan di Keraton Sintang. Dengan penobatan tersebut, Raden Bari Danubrata secara resmi sudah menjadi Sultan Sintang dengan gelar Pangeran Ratu Prabu Rahmatullah Ismail Syafiuddin Kusuma Negara. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Raden Bari Danubrata SEMAP sebagai Sultan Sintang dengan memangku gelar adat utama Payung Negeri bergelar Pangeran Ratu Prabu Rahmatullah Ismail Kusuma Negara. Sultan Sintang Raden Bari Danubrata mengatakan dengan dinobatkan menjadi Sultan Sintang, ia berharap kota Sintang semakin maju, aman, damai, dan sejahtera. Pendengar, 52 orang calon guru penggerak CGP Kabupaten Sintang Angkatan ke-6 menggelar festival hasil panen belajar di Gedung Pancasila Sintang Selasa 9 Mei 2023. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Justinus J mengatakan, festival hasil panen belajar ini merupakan puncak dari kegiatan Loka Karya 7 Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 6 Kabupaten Sintang. Justinus mengatakan melalui kegiatan festival ini menunjukkan bahwa guru sudah mau bergerak dan menggerakkan para siswa di sekolah untuk terus belajar berkarya melalui pembelajaran yang menyenangkan untuk siswa. Yang namanya sekolah penggerak, guru penggerak, dan lain-lain, berarti kan dia bergerak, tidak di tempat, tidak berjalan di tempat. Harus ada perubahan. Guru bergerak, berarti kita harus bergerak, kita harus menggerakkan diri bagaimana kita merubah diri kita. Seorang guru
Dia sebagai motor-motor penggerak di sekolah. Dia sebagai agent di sekolah. Pekan ini pendengar Bupati Kapuas Hulu Franciscus Dian melaksanakan panen raya ikan konsumsi bersama Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus dan Kepala Kepolisian Kalimantan Barat Irjen Pol Pipit Rismanto di Danau Lindung Pangelang, Desa Teluk Aur, Kecamatan Bunut Hilir. Bupati mengatakan kegiatan panen raya ikan konsumsi di Danau Pangelang dilakukan rutin setiap tahun, sehingga masyarakat diminta agar selalu disiplin dalam mengolah, karena di luar Danau Lindung banyak aktivitas masyarakat melakukan penangkapan ikan menggunakan cara-cara yang tidak baik, seperti alat setrum. Dengan adanya Danau Lindung ini juga sangat-sangat membantu perekonomian masyarakat yang ada di sini. Dari hasil ini, mereka bisa menyisihkan untuk membangun rumah sekolah, seperti SMA yang ada di Desa Pangau, kalau tidak salah ya, di Pangau Hulu, itu hasil dari masyarakat menyisihkan daripada panen mereka di Danau Lindung. Pendengar, Rabu 10 Mei 2023, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sintang kembali menyerahkan klaim santunan jaminan kematian JKM kepada 3 ahli waris peserta BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal dunia, serta 1 anak yang menerima beasiswa. Penyerahan klaim JKM diserahkan oleh Bupati Sintang dan didampingi Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sintang, Z. Erisa Putra, usai upacara peringatan Hari Jadi Kota Sintang ke-661 di halaman kantor Bupati Sintang. Z mengatakan klaim JKM BPJS Ketenagakerjaan yang diberikan berupa uang sebesar 40 juta rupiah kepada masing-masing 3 ahli waris, yakni Norwarni, ahli waris almarhum Molok, pegawai pemerintah Desa Nangaoran, Supia, ahli waris dari almarhum Hermanto, pegawai pemerintah Desa Anggah Jaya, dan Nilawati, ahli waris almarhum Jakaria, pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang. Harapan kami mudah-mudahan dukungan pemerintah Kabupaten Sintang kepada BPJS Ketenagakerjaan dalam hal ini melindungi seluruh peserta dari BPJS Ketenagakerjaan bisa mencapai keseluruhan perlindungannya seperti itu. Pada Jumat tanggal 12 Mei 2023, ratusan warga mengikuti senam massal dalam rangka peringatan Hari Jadi ke-661 Kota Sintang tahun 2023 di lapangan depan Kodim 1205 Sintang. Salah seorang peserta senam, Kori Hayu Solehati, mengakui senam massal ini menyenangkan, selain bermanfaat untuk kesehatan, juga termotivasi dengan puluhan door prize menarik yang disiapkan oleh panitia. Hadiah utama 2 buah kulkas dan 1 mesin cuci. Pertama, menyenangkan karena mengikuti senam ini, jadi selain sehat, ibu-ibu juga bisa dapat door prize, yaitu dalam berupa hadiah yang cantik-cantik dan unik. Jadi penyemangat, selain sehat juga dapat hadiahnya. Senang tentunya ya? Ya, senang sekali. Kita beralih ke informasi seputar ekonomi, pendengar. Senin 8 Mei 2023 pagi, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama pemerintah Kabupaten Sintang menggelar kegiatan operasi pasar di Pasar Raya Sintang. Ahmad Rida selaku analis perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat mengatakan kegiatan operasi pasar ini diselenggarakan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID Provinsi Kalimantan Barat yang difasilitasi oleh Disperindakop dan UKM Kabupaten Sintang sebagai upaya untuk menurunkan angka inflasi di Kabupaten Sintang serta untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah. Ya, di mana untuk menekan inflasi di 3 kabupaten kan. Jadi hari ini kita tetap lanjutkan habis Lebaran kemarin untuk yang pertamanya di Sintang ini, Mbak. Kita tetap menjaga ini, Mbak, angka inflasi kita di bawah standar untuk tingkat nasional kan. Jadi hampir setiap Senin dan Selasa tetap kita lakukan. Dari isu politik mendengar, hingga tanggal 8 Mei 2023, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Sintang belum menerima pendaftaran bakal calon legislatif atau bacalek, padahal pendaftaran telah dibuka sejak 1 Mei 2023 lalu. Ketua KPU Sintang, Hazizah, mengatakan parpol melakukan pendaftaran bacalek melalui silon dengan mengupload berkas pendaftaran,
Syarat-syarat yang wajib diupload salah satunya KTP, surat keterangan tidak pernah terpidana di pengadilan negeri. Pendengar, buletin sepekan minggu ini kita akhiri dengan informasi hukum. Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Satgas Pamtas Yonarmed 19105 Tarik Bogani berhasil menggagalkan 3 orang pekerja migran Indonesia PMI asal Provinsi Nusa Tenggara Barat NTB yang hendak ke Malaysia melalui jalan non-prosedural di perbatasan Indonesia-Malaysia di Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu. Komandan Satgas Pamtas Yonarmed 19105 Tarik Bogani, Letnan Kolonel Armed Edi Yulian Budiargo menjelaskan, 3 orang PMI ilegal asal NTB tersebut berinisial OT berusia 21 tahun, warga Kecamatan Pelampang, Kabupaten Sumbawa, GL berusia 17 tahun, warga Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, dan NR berusia 44 tahun, warga Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, berhasil digagalkan saat personil Satgas Pamtas melaksanakan patroli. Dan Satgas menegaskan personil Satgas Pamtas akan semakin memperketat patroli di sepanjang perbatasan sektor timur Kalimantan Barat guna meminimalisir terjadinya kegiatan ilegal di perbatasan. Demikian buletin sepekan Radio Republik Indonesia Sintang edisi Minggu tanggal 14 Mei 2023. Mewakili kerabat kerja tim buletin sepekan Radio Republik Indonesia Sintang, penulis naskah Suryatini, teknik rekaman Ade Ramli, dan narator Dian Beni Yuda dan Yostaneri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.